Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada minggu hari ini dalam ibadah kita. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, ambil sikap berdoa yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah mendengarkan satu lagu yang seperti ini dari guru sekolah minggunya. Demikian. Judulnya Taat. Ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Begitu kira-kira adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi taat, siapakah dari kalian yang pernah melawan papa dan mama di rumah? Siapa di sini coba yang pernah melawan papa dan mama di rumah? Siapa di sini yang pernah melawan adik, kakak, abang, kakak? Atau siapa di sini yang pernah tidak taat di rumah? Disuruh melakukan satu pekerjaan ini, malah tidak dilakukan. Disuruh membeli sesuatu sama mama ke warung, malah perginya main-main. Disuruh ke sekolah, malah tidak sampai di sekolah, cabut ternyata dari tengah jalan, dia tidak sampai ke sekolah. Atau disuruh pergi ke gereja, bukannya malah ke gereja, tapi main-main di warnet. Disuruh ngasih persembahan sama mama, ini persembahan, ini jajan, ternyata kebalikannya. Yang persembahannya yang dijajankan, yang untuk jajan menjadi persembahan karena lebih sedikit. Nah, itu kan gambaran anak-anak yang tidak taat. Jadi siapa di sini yang pernah tidak taat sama orang tuanya, sama gurunya, sama guru di sekolah minggunya? Ya, siapa di sini yang pernah tidak taat dengan aturan-aturan di rumah misalnya, aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan di gereja? Kalau kita tidak taat seperti itu, bagaimana? Apakah sikap tidak taat itu adalah sikap yang terpuji? Adik-adik, apakah sikap yang tidak taat itu adalah sikap yang terpuji? Ya tentu tidak, karena sikap yang tidak taat itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Seperti dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Jadi yang disampaikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita adalah sikap yang harus taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada siapapun. Bukan malah sebaliknya, sikap yang melawan, tidak peduli dan tidak taat kepada orang lain. Maka Tuhan itu pasti sudah pasti tidak senang kepada anak-anak yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak patuh.
Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Ini adalah tentang kisah Yunus, di mana Tuhan Allah memanggil Yunus untuk melakukan tugasnya. Tugasnya itu apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberitakan pertobatan kepada salah satu penduduk bangsa Niniwe. Ya, jadi Tuhan menyuruh Yunus, Yunus, pergilah, sampaikanlah berita keselamatan, sampaikanlah berita pertobatan, supaya orang-orang yang ada di kota Niniwe itu mengalami pertobatan. Emang kenapa orang-orang di Niniwe itu? Orang-orang di Niniwe itu hidup dalam kejahatan. Di sana terjadi banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Terjadi hal-hal kejahatan, kebobrokan, kenakalan, pokoknya yang buruk-buruk lah. Tidak percaya sama Tuhan begitu. Lalu Tuhan mengutus Yunus. Yunus, pergilah ke sana, beritakanlah kabar firman Tuhan supaya mereka bertobat dan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi ternyata adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan mau supaya orang-orang yang berdosa sekalipun, orang-orang yang jahat sekalipun, orang-orang yang memiliki banyak kesalahan dan pelanggaran itu, Tuhan mau supaya mereka bertobat, supaya mereka mendapat keselamatan, supaya mereka berubah. Karena Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik. Dalam Yehezkiel dikatakan, sebab aku tidak menyukai kematian orang-orang fasik, tetapi aku menyukai pertobatan orang-orang fasik itu dari jalannya yang jahat, supaya mereka hidup. Itu kata Tuhan. Jadi diutuslah siapa? Yunus. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe itu. Namun adik-adik, apakah yang terjadi? Ternyata Yunus itu tidak taat. Yunus mengingkari panggilan Tuhan dan hendak melarikan diri ke daerah yang lain yang namanya daerah Tarsis. Dia disuruh ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Kayak yang tadi itu tuh anak-anak yang disuruh sama mamanya. Disuruh beli sesuatu ke warung, malah nonton, malah main-main sama temannya. Akhirnya yang disuruh mamanya tidak dikerjakan. Kalau begitu, kira-kira kalau mamanya marah nggak atau senang? Atau malah dipuji, atau malah dikasih uang jajan lagi? Kira-kira kalau kita tidak taat, disuruh melakukan sesuatu hal, tapi kita tidak mengerjakannya, mama kita marah atau enggak? Pasti marah. Nah, Tuhan juga melihat kenapa ketika dia disuruh pergi ke mana namanya? Disuruh di Niniwe, malah Yunus itu pergi ke Tarsis. Mau pergi ke Tarsis dia. Maka pada saat dia mau melarikan diri atau menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu, saat itu dia menaiki satu kapal yang besar. Lalu waktu dia naik dalam kapal besar karena dia mau pergi ke Tarsis, terjadilah di situ Tuhan menurunkan angin yang besar, angin ribut di atas laut itu. Seram kan adik-adik? Coba bayangkan kalau kamu sekarang ada dalam sebuah kapal besar, lalu tiba-tiba terjadi angin besar, angin ribut yang begitu mengayun, menggoncang kapal di mana kamu sedang duduk. Kira-kira apa yang adik-adik sampaikan? Takut nggak? Ngeri nggak? Ngerilah. Kalau cuma kita tonton aja, kita melihat kapal yang terombang-ambing akhirnya karam dan terjatuh, kita sangat ketakutan, kita sangat kasihan melihat itu. Maka melihat kondisi itu, kapal yang besar itu, orang-orang yang menumpangi kapal itu akhirnya berpikir supaya kapal ini tidak terlalu berat dan nanti tidak tenggelam, mereka membuang barang-barangnya ke dalam laut supaya semakin ringan. Saat kondisi seperti itu adik-adik, ternyata Yunus itu sedang asik tidur. Padahal orang-orang sedang panik nih. Waduh, tolong. Apa yang perlu kita bawa? Apa yang perlu kita buang? Begitu ya. Sedang panik, ternyata Yunus gitu-gitu dia. Tertidur pulas. Lalu mereka memanggil Yunus. Lalu mereka bilang, jangan-jangan karena ini nih orangnya, makanya kita mengalami kondisi yang seperti ini. Angin ini sangat kencang dan besar. Lalu mereka bilang, kamu berdoalah kamu sama Tuhanmu supaya angin ini reda.
Lalu tidak reda, akhirnya mereka membuat undi. Karena masih dianggap kapalnya terlalu berat, mereka membuat undi, adik-adik. Tahu membuat undi? Jadi mengundi siapa yang mau dicampakkan dan dibuang ke dalam laut supaya kapalnya tidak terasa berat. Akhirnya mereka melakukan undi itu dan Yunus kena undi. Dialah yang dibuang ke dalam laut itu. Maka dengan bersama-sama mereka mengangkat Yunus itu, lalu mereka membuangnya ke dalam laut. Karena kapalnya tadi itu hampir karam dan tenggelam. Maka mereka melemparkan dengan undi Yunus itu, sehingga dia dibuang ke dalam laut. Maka adik-adik, saat dibuang ke dalam laut itulah, tiba-tiba ada ikan yang sangat-sangat besar. Memakan, menelan Yunus, dan dia masuk ke dalam perut ikan itu. Dia masuk, wow, kira-kira bagaimana kondisinya itu adik-adik? Apakah dia dimakan ataukah dia digigit seperti itu atau bahkan diremukkan segala tulang-tulangnya? Begitukah? Nah, ternyata adik-adik pada saat berada dalam perut ikan itu, ternyata dia tidak digigit. Dia masuk saja dalam perut ikan itu dan di dalam perut ikan itulah dia berdoa kepada Tuhan. Wah, ternyata berdoa itu ya tidak melihat tempat dan waktu. Dimanapun, bahkan di perut ikan sekalipun, kita bisa berdoa. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi. Jadi Tuhan itu bisa mendengar dimanapun kita berdoa, bahkan di perut ikan sekalipun. Jadi adik-adik jangan menjadi anak-anak yang malas berdoa ya. Dimanapun Anda, adik-adik berdoa itu bisa. Tuhan itu maha tahu dan maha mendengar. Jadi ketika kamu di kamar berdoa, dengar nggak Tuhan? Sangat dengar. Jadi Tuhan kita itu kan tidak bisa dibatasi. Dia bisa mendengar dimanapun kita berdoa. Nah, pada saat berada dalam perut ikan itu tadi Yunus berdoa. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adik-adik. Jadi dalam doanya itu, dia berdoa dalam tangisannya, ratapannya, dalam keluhannya, dalam ucapan syukurnya kepada Tuhan. Apa doanya itu? Pokoknya perasaan dia campur aduk lah ketika dalam perut ikan itu. Karena tadinya dia sudah hampir mati, ditenggelamkan oleh laut itu, dari dalam, dari belakang, dari atas, dari bawah. Air itu sudah sangat menekan dia, dia hampir mati. Lalu dia bilang, inilah doanya, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 ini. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Dia menjawab aku, katanya. Di tengah-tengah dunia, aku sudah hampir mati waktu itu. Lalu aku berteriak, Tuhan tolonglah. Begitu kan. Aku sudah dalam pusat lautan. Aku sudah ada di dasar lautan. Aku di bawah arus. Ditenggelamkan ke sana kemari. Gelombang pun melingkupi aku. Aku seperti sudah tidak tenang lagi, semua air mengepung aku, samudera menekan aku, seperti aku tidak ada lagi yang mendengar aku, jiwaku sudah letih lesu, sudah lemas. Ternyata Tuhanlah yang menolong aku, kata dia. Tuhanlah yang menolong aku. Pokoknya perasaan dia campur aduk waktu itu. Dan dia berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dia berdoa kepada Tuhan dalam perut ikan itu. Jadi itulah perasaan yang dialami oleh Yunus. Dalam susah itu, dia berseru kepada Tuhan. Dia sudah hampir mati. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Ya, ternyata Yunus itu pun ternyata juga melakukan hal yang salah. Ya, disuruh diperintahkan sesuatu, bukannya malah taat, tapi dia melanggar. Lalu setelah 3 hari adik-adik, Tuhan itu berfirman kepada ikan itu. Berfirman Tuhan kepada ikan, maka dimuntahkannya lah Yunus ke darat. Dan setelah 3 hari, Yunus itu selamat, tidak ada apa-apa, dan dia berada di darat sekarang. Adik-adik, apa yang kita lihat dari situ? Ternyata Tuhan berkuasa atas hidupnya Yunus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi ternyata Tuhan yang menjaga kehidupan kita ini, kita bisa seperti ini sampai sekarang. Lalu apa yang mau disampaikan firman ini kepada adik sekolah minggu? Yang pertama adalah, tetaplah menjadi anak yang taat dan patuh ya. Taat yang patuh pada Tuhan, pada orang tua, pada kakak abang, pada guru di sekolah minggu, tetap menjadi anak-anak yang taat. Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang kita lakukan. Jangan jahat, jangan jahat. Baik-baiklah, bergereja baik-baiklah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka jangan lakukan. Itu adalah taat kepada Tuhan. Begitu juga dengan perintah orang tua, dan seterusnya. Yang kedua, berdoalah meminta pertolongan selalu kepada Tuhan.
Jadi kalau kita menghadapi semua kehidupan kita ini, ada masalahnya adik-adik, ada temanmu yang membencimu atau apapun itu, maka berdoalah kepada Tuhan. Dalam kesulitan, dalam senang, dalam kondisi apapun, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mendengar. Dia tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar kita. Enggak suka aku, enggak pernah. Tuhan mendengarkan. Yang terakhir adalah melakukan perintah Tuhan dan tetap setia pada janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah menjadi sumber keselamatan kita. Maka kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan memberikan kelegaan dan keselamatan kepada kita. Sehingga kita seperti Yunus itu, dia selamat dan dia kembali menyadari dan bertobat kepada Tuhan. Ternyata Tuhan, aku sudah salah. Jadi kalau adik-adik salah, yang perlu adalah mengaku kesalahan, bertobat, dan jangan mengulangi kesalahan itu kembali untuk yang sekian kalinya. Dia dimuntahkan ke darat, ketika dalam perut ikan itu dia berdoa kepada Tuhan dalam tangisannya. Itu sebabnya dalam lagu sekolah minggu ada kan? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihi dia, maka dia diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Jadi Tuhan menyelamatkan dia karena kasihnya Tuhan kepada Yunus. Tuhan juga mengasihi kita. Maka jadilah anak-anak yang taat, setia, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati.